warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas dan unik. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Panitia Manik yang memberikan tugas kepada kami. Materi yang akan kami bawakan yaitu manajemen lini dan jenis resiko utama yang dihadapi sebuah perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Nama saya Cipa Marsara. Nama saya Abdul Rahman. Tadilah materi yang dibacakan oleh Cipa. Manajemen ini adalah komponen penting dalam struktur manajemen organisasi, memainkan peran penting dalam manajemen risiko perusahaan. Hal ini karena manajemen ini atau unit ini memiliki kotak-kotak terikat dengan para pelanggan dan pemasok, sehingga efektivitas mereka dalam menghasilkan pasaran risiko bukan hanya akan berdampak pada pengurangan potensi kerugian, tetapi juga pada reputasi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, ada hubungan manajemen lini dan fungsi risiko. Hubungan yang harmonis antara manajemen lini dan manajemen risiko adalah persyaratan utama bagi suksesnya keseluruhan bisnis dan budaya risiko perusahaan. Agar berhasil dengan baik, program manajemen risiko perusahaan membutuhkan hubungan yang sehat. Menurut James Long, terdapat 3 model hubungan organisasi antara manajemen risiko dan manajemen lini. Yang pertama, penyerang pertahanan. Pola hubungan semacam ini adalah tidak produktif karena memiliki sasaran yang berlawanan satu dan lainnya, sehingga berpotensi bahaya. Oleh karenanya, pola ini tidak disarankan untuk digunakan. Yang kedua, kebijakan dan pembuatan kebijakan. Hubungan di bawah model kebijakan dan pembuatan kebijakan adalah seperti pemerintah dan lembaga negara. Maksudnya adalah manajemen risiko berfungsi sebagai penegak hukum atau terkadang bertindak sebagai penegak hukum, sedangkan fungsi ini memiliki otonomi penuh operasi sepanjang mereka tidak melanggar suatu kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, kemitraan. Dengan model kemitraan ini, manajemen risiko sepenuhnya terintegrasi ke dalam bisnis. Personel manajemen ini dan risiko bekerja bersama untuk membahas rencana risiko atau hasil bukan hanya saat timbulnya permasalahan, tetapi juga pada bagian awal proses bisnis saat masih dilakukan pengembangan produk dan keputusan penetapan harga atau investasi sedang dibuat. Hubungan antara fungsi ini dan risiko menjadi lebih seperti kabinet konsultan. Selanjutnya, berbagai solusi yang kita lakukan agar bisnis tidak beresiko. Untuk mencapai dan mempertahankan keseimbangan demikian, program IMM harus berupaya mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses manajemen bisnis. Artinya melibatkan kedua fungsi tersebut dalam berbagai hal tersebut. Jadi, termasuk yang pertama strategi dan perencanaan bisnis, yang kedua pengembangan produk dan pengembangan bisnis baru, yang ketiga penentuan harga pokok, yang keempat pengukuran kinerja bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tom. Metodologi dan formula yang sangat terperinci untuk mengira risiko tersebut. Hal itu memerlukan satu cara untuk mengukur risiko dalam perniagaan, juga akan memerlukan beberapa cara untuk menganggarkan seberapa keras risiko itu akan berlaku dan mengiranya jumlah pesan yang menyebabkannya. Mengukur risiko dalam bisnis, yaitu ada 2, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Sebuah akibat yang kurang menyenangkan dan timbulnya akibat penetapan dan beberapa strategi yang kurang tepat, tidak tepat dalam pengambilan suatu keputusan strategis dan kegagalan dalam menghadapi perusahaan-perusahaan tersebut di lingkungan bisnis atau eksternal, termasuk pengembangan bisnis baru yang dapat dilihat pada saat pengambilan keputusan bisnis yang buruk, alokasi sumber daya yang tidak memadai, atau perusahaan mengalami penurunan tajam yang waktu yang singkat. Risiko strategi ini sering menjadi faktor utama dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Risiko kepatuhan, risiko organisasi terhadap hukum, finansial, dan
kriminal jika organisasi tersebut tidak mematuhi undang-undang dan peraturan industri. Seiring dengan perkembangan peraturan dan aksesibilitas global, risiko kepatuhan bagi dunia sektor usaha juga meningkat. Tergantung pada sektor tempat beroperasi, peraturan dan regulasi internal dan eksternal akan menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan serta apa yang perlu diwaspadai saat mengelola operasi sehari-hari. Selanjutnya dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya ada risiko operasional. Risiko pertama merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal manusia dan sistem serta oleh peristiwa eksternal. Dalam pengelolaan usaha, keberadaan risiko operasional adalah sebagai acuan untuk manajemen penanganan ancaman atau gangguan dalam perusahaan. Meskipun dapat mengancam keberlangsungan usaha, risiko operasional bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Selanjutnya ada risiko finansial. Risiko ini muncul atas suatu kejadian dan membawa dampak yang merugikan bagi kondisi finansial seseorang. Antara lain, kehilangan aset, mengalami jumlah kerugian yang besar, arus kas atau cash flow yang bergantung, dan lain-lain. Selanjutnya ada resiko reputasional. Resiko ini muncul karena setiap bagian-bagian di usaha tidak menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Terjadinya resiko ini disebabkan oleh beberapa hal seperti permasalahan SDM, tidak adanya inovasi, kualitas produk, salah pengambilan keputusan, dan lain-lain. Yang peran penting dalam menjalankan operasional harian dan memastikan bahwa tujuan strategis perusahaan tercapai melalui pengelolaan efektif sumber daya dan karyawan. Dalam menjalankan fungsinya, perusahaan harus selalu sadar akan berbagai risiko yang dapat mengancam kinerja dan keberlanjutannya. Dengan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian dan memanfaatkan peluang yang ada.